Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Beri harap kalian hari ini sedang baik-baik saja ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sosiologi tentunya, karena kita 2 minggu ini tidak bertemu. Jadi, alhamdulillah dimudahkan dengan adanya video conference yang telah disusun oleh tim teknisi dari SMA N3 Malang. Jadi kita bisa bertatap muka walaupun via online. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal sosiologi, di mana kalian kemarin sudah dapatkan paket 1. Ya, silakan dibuka bukunya. Oke, sebelum kita mulai di soal yang pertama, marilah kita berdoa dulu agar video conference ini nanti diberikan kemudahan dan kelancaran, dan kalian diberikan kesehatan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, dapat diakhiri. Oke, yuk kita buka yang pertama. Nah, soal yang pertama. Sebagai manajer di sebuah perusahaan, siswa banyak menerima masukan dari para bawahannya terkait pengembangan perusahaan. Namun, siswa tetap selektif dalam memilih masukan yang sesuai dengan aturan dan tujuan perusahaan. Nah, dalam hal ini teori sosiologi yang cocok itu kira-kira apa sih? Nah, kalau belajar tentang ini berarti kita masuk di bagian bab pertama tentang sosiologi ya, ilmu-ilmu dasar sosiologi. Jadi kita harus tahu. Yang pertama, ini sudah ada jawabannya, B. Sebenarnya ini tadi itu sudah beri kesusun ya untuk supaya keluarnya akhir gitu. Tapi ternyata pas di sini kayak gini, gak apa-apa. Oke, yang pertama ada interaksi ionis. Kalau interaksi ionis itu berarti, lah ini adanya individu subjektif dalam pemaknaan simbol. Jadi misalnya, kalau teori interaksionis ini seperti ini contohnya. Misalnya, kalian kan punya Instagram tuh. Nah, teman kalian habis jalan-jalan dari luar negeri. Kemudian, mereka sengaja kayak foto selfie gitu ya. Kemudian menggunakan barang yang digunakan ini bermerek. Misalnya katakanlah mereknya R. Lah, kita pasti mengasumsikan bahwa barang-barang yang dipakai oleh anak itu atau anak yang sudah upload foto di IG itu adalah barang mahal atau barang yang mempunyai merek-merek tertentu. Nah, ini masuk di interaksi ionis. Kemudian yang B. B ada fungsionalis. Lah ini ya. Jawabannya kan B. Kita itu dulu ya. Kalau fungsionalis ini masyarakat sebagai keseluruhan sistem bekerja untuk menciptakan tatanan sosial. Kata kuncinya apa? Lah ini di sini. Siswa banyak menerima masukan dari para bawahannya terkait pengembangan perusahaan. Lah, tapi siswa ini selektif ini loh. Nah, kata kuncinya ada di sini. Yes. Berarti di sini kan ada individu yang memberikan masukan kepada seorang pemimpinnya ya. Jadi ada hubungan timbal balik yang ini di mana dia itu bekerja untuk menciptakan sebuah tatanan sosial. Jadi jawabannya adalah yang B. Bentar. Kalau yang C, teori evolusionis jelas ya. Ini berkaitan dengan perubahan sosial secara lambat untuk jangka waktu yang sangat lama. Kemudian ada empiris. Kalau empiris ini lebih ke pengalaman atau berdasarkan observasi langsung seperti itu. Kalau yang E konflik jelas enggak ya, karena di sini enggak ada yang namanya konflik. Oke, sampai sini jelas ya, beri kira langsung aja kita yang kedua. Nah, yang kedua.
Seorang sosiolog meneliti pengaruh globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Nah, peneliti tersebut kemudian mendapat simpulan dari hasil penelitiannya bahwa globalisasi berpengaruh besar terhadap perubahan sosial dalam masyarakat desa. Dalam ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kajian sosiologi. Ingat, yang dicari di sini adalah objek kajian tentang sosiologi. Jadi kita kasih garis bawah. Lah, ayo, kemarin ingat apa enggak? Objek kajian sosiologi itu membahas tentang masyarakat. Nah, tentang masyarakat. Nah, kalau seperti ini ternyata penelitiannya globalisasi itu berpengaruh besar terhadap perubahan sosial dalam masyarakat desa. Yang option A, fenomena alam dan dampaknya terhadap masyarakat. Jelas bukan ya? Yang B, hubungan manusia dengan lingkungan alam tempat tinggalnya. Bukan? Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jelas, ini sangat jawabannya. Berarti kita lingkari. Yang D, interaksi antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Bukan? Dampak teknologi. Bukan ya, karena di sini kita tidak membicarakan tentang dampak. Nah, seperti itu. Oke, beri rasa cukup jelas, kita lanjut lagi. Soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini, tawuran pelajar merupakan fenomena sosial dalam masyarakat. Fungsi sosiologi dalam memecahkan masalah tersebut, khususnya bagi generasi muda, adalah mengajak mereka untuk ingat, di sini nak, ada beberapa kata kunci. Yang pertama ada ini. Lihat, fungsi sosiologi. Lah, fungsi sosiologi ada berapa? Ada 4. Nah, yang pertama, tentang untuk apa? Peneliti atau pembangunan dulu deh. Yang kedua, untuk perencanaan. Yang ketiga, untuk penelitian. Yang keempat, jelas, wong di sini sudah ada ya. Ini memecahkan masalah, ini yang keempat. Nah, lah yang ditanya apa? Ini. Nah, tawuran pelajar ya, bagaimana pemecahan masalahnya? Kita korek satu-satu. Yang pertama, tanggap, kritis, dan rasional dalam menghadapi gejolak sosial. Iya, jadi tidak boleh mengandalkan emosional. Kemudian yang B, memberi pengetahuan tentang pola interaksi sosial yang terjadi. Yang C, mampu mengaji status dan peran sebagai bagian dari masyarakat. Yang D, memahami nilai, norma, dan keyakinan yang dianut masyarakat. Yang E, memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dalam masyarakat. Yang ditanya adalah tentang memecahkan masalah bagi generasi muda. Berarti jawabannya ya harus ini. Nah, yang A ya, tanggap, kritis, dan rasional dalam menghadapi gejolak sosial. Oke, sampai nomor 3 ya, berikan rasa sudah cukup jelas ya. Kita lanjut. Soal nomor 4. Seorang siswa sekolah dasar berkelahi dengan teman sekelasnya karena berebut mainan. Nah, hal ini terjadi karena siswa tersebut kerap menonton adegan kekerasan. Apa ini? Adegan kekerasan favoritnya dalam game online yang sering ia mainkan. Nah, tindakan yang melatar belakangi interaksi sosial tersebut didasari faktor imitasi. Adalah karena kata kuncinya apa? Ini. Ada seorang siswa yang suka berkelahi. Kemudian hal itu siswa tersebut berkelahi itu karena dia ini. Salah satunya adalah kerap menonton adegan kekerasan. Adegan kekerasan favoritnya dalam game online. Sehingga dia itu punya rasa ingin menirukan. Wah, aku biar kayak idolaku seperti itu ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah yang mendasari faktor imitasi.
Sebelum kita ke jawaban, ingat nak, ini kita berbicara tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada berapa? Nah, kita hitung. Yang pertama ada ini, posisi. Yang kedua ada identifikasi. Kemudian ada sugesti, ada motivasi. Kemudian ada simpati dulu ya. Kemudian yang terakhir ada empati. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, kalau imitasi kan meniru segala tindak tanduknya, baik itu fisik apapun ya. Nah, di sini kita itu ya, anak tersebut terpancing oleh adegan kekerasan dalam permainan. Yang B ingin meniru tingkah laku dari jagoan favoritnya dalam permainan. Yang C merasa tersugesti sehingga menjadi sama seperti seorang jagoan. Enggak ya kalau ini ya, enggak. Tertarik mempraktikkan adegan yang ia lihat sehari-hari? Bukan, ini karena sehari-harinya kan enggak, cuma dia nontonnya dari game online seperti itu. Kemudian yang E bentuk pembelaan terhadap kondisi yang terjadi di sekolah, kan ya? Jadi yang tepat adalah bravo. Enggak tepat. Ingin meniru tingkah laku dari jagoan favoritnya dalam permainan. Nah, biasanya seperti ini tuh dia merasa kayak, wah aku ini udah kayak pahlawanku, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, di sini sudah disajikan data tentang gejala sosial. Kemudian yang ditanyakan adalah bentuk gejala sosial yang wajar dan dikehendaki. Ini ya, kita kasih kayak gini. Nah, loh, misalnya ada pertanyaan nih kalian, apa bedanya sih, gitu ya? Apa bedanya sih bentuk gejala sosial yang wajar sama dikehendaki dan gejala sosial yang tidak wajar? Jadi bentuknya ada 2. Yang pertama ini, yang kedua beri kesingkat GESOS gitu ya. Gejala sosial yang wajar. Nah, oh ini yang tidak wajar, keliru, maaf. Nah, yang tidak wajar. Bedanya apa? Kalau yang di gejala sosial yang wajar dan dikehendaki, itu gejala sosialnya itu munculnya sesuai dengan dinamika perubahan. Nah, kemudian kalau yang tidak wajar itu adalah adanya suatu unsur, ini ya, unsur atau struktur yang tidak bekerja dengan baik. Nah, wis. Kalau sudah tahu artinya, berarti kita satu-satu ya. Yang pertama, penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Apakah ini merupakan gejala sosial? Bukan ya. Kalau ini adanya konflik, bukan. Jadi ini bukan. Nah, kemudian yang kedua, berbagai tindakan kejahatan korupsi dan gratifikasi dilakukan beberapa kepala daerah di Indonesia. Lah, kalau yang itu berarti masuk yang apa? Yang ini, gejala sosial yang tidak wajar itu masuk yang ini. Jadi ini tidak wajar. Kan ya? Kemudian yang ketiga, pembangunan fasilitas umum di wilayah desa melalui program pemerintah. Ya, karena ini sesuai dengan dinamika perubahan. Untuk apa? Ya, untuk meningkatkan bagaimana di desa itu bisa maju seperti itu. Jadi ini jawabannya benar. Kita kasih centang 1. Kemudian nomor 4.
Sistem penerimaan siswa baru berbasis zonasi untuk pemerataan pendidikan. Nah, ini semuanya sudah menjadi polemik saat ini ya. Dan beri kira semuanya sudah pintar menjawab, maka ini jawabannya adalah iya. Yang 5, perkembangan kepedulian terhadap kesehatan lingkungan di Indonesia. Iya, jelas ini. Karena apalagi saat ini ya, kayak muncul virus COVID-19. Nah, ini sangat penting, terutama untuk cuci tangan dan sebagainya. Oke, jadi jawabannya adalah yang dicentang 3, 4, dan 5. 3, 4, 5 jawabannya benar ya. Sesuai. Kita lingkari. Oke, kita lanjut. Yang soal nomor 6. Dalam sebuah kelompok rukun tetangga, warga mengadakan sebuah arisan sebagai ajang saling mengenal antar warga serta komunikasi di wilayah RT tersebut sehingga dapat mempererat hubungan sosial. Semua warga wajib mengikuti dan menyediakan tempat secara bergiliran. Berdasarkan deskripsi tersebut, fungsi norma sosial dalam masyarakat adalah sebagai... Nah, kata kuncinya apa? Dicari dulu kata kuncinya. Ini loh, semua warga wajib mengikuti dan menyediakan tempat secara bergiliran. Jadi harus wajib. Gak hadir, ya gak oleh. Gitu ya. Terus jawabannya yang A. Media komunikasi antar warga masyarakat karena sibuk dengan berbagai aktivitas. Yang B. Memaksa individu untuk mau mengikuti peraturan dalam masyarakat. Enggak ya. Yang C. Menjaga solidaritas dan keutuhan anggota masyarakat. Oke, bisa jadi. Tapi kita lihat option D sama E dulu. Yang D. Memperkuat identitas dalam kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang E. Mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan keinginan kelompok. Nah, yang ditanyakan kan fungsi. Jadi jawabannya adalah yang C. Menjaga solidaritas. Menjaga solidaritas ya. Jadi jawabannya yang C. Jelas ya dari sini. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 7. Nah, di sini ada seorang anak kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba itu ia merebut mainan temannya dan memukulnya. Ketika di rumah, kakaknya juga sering merebut mainannya dan memukulnya. Ini loh, ternyata anak ini sering merebut mainan itu gara-gara melihat kakaknya yang sering juga merebut mainannya dan memukulnya. Jadi di rumah itu sudah ada yang ditiru, gitu ya. Lah, tahap sosialisasi yang dialami oleh anak kecil tersebut termasuk dalam tahap, ayo diingat dulu, kalau ini menurutnya siapa? George Herbert. George Herbert Mead ya. Nah, ada berapa tahapan? Banyak. Tahapannya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, itu yang dimulai dari apa dulu? Jelas ya, dimulai dari preparatory dulu. Baru yang kedua, itu dimulai dari play stage. Yang 3, baru game stage. Yang keempat, generalized order. Nah, kalau yang pertama itu biasanya ketika preparatory stage ini ketika dia lahir. Jadi lingkungan keluarga lah yang membentuk dia untuk melakukan seperti itu. Jadi ini yang preparatory stage. Kemudian yang game stage, dia itu meniru orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya, ya ini tadi, kalau kakaknya di rumah sering ngerebut mainan milik adiknya dan memukulnya, maka adik itu pasti akan menirukan. Nah ini ya, akibat dari game stage. Terus, keliru gini ya, preparatory yang D ini play stage, yang 3 game stage, baru yang E, yang keempat itu generalized order. Jadi jawabannya adalah yang ini, yang play stage. Jadi tadi maaf, keliru ya. Jadi preparatory stage itu nomor 1, kemudian play stage. Play stage ini tahap meniru, game stage ini baru bermain peran. Ini mereka itu sudah agak dewasa dan mulai mengenal
teman-teman yang ada di sekitarnya. Bisa membedakan, oh temanku itu kayak gini loh ternyata, ini baik, ini enggak. Ya kalau di play stage itu masih lingkungan terdekatnya. Jadi kalau kakaknya tadi seperti itu, maka dia akan menirukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang E, generalized order, itu dia kayak, oh teman-temanku seperti ini. Langsung ya. Jadi jawabannya D tentang play stage. Lanjut. Nomor 8. Seorang remaja putri merasa malu dengan pekerjaan orang tuanya yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum. Di sekolah, ia bergaul dengan teman-teman dari keluarga kaya sehingga ia pun mengikuti gaya hidup orang kaya. Ia merasa ayahnya tidak mampu mencukupi gaya hidupnya. Oleh karena itu, ia bekerja sebagai pengedar narkoba di kalangan remaja. Penyimpangan sosial tersebut berkaitan, ini berkaitan ya bacanya berkaitan. Nah, berkaitan. Berkaitan dengan kata kuncinya ada di mana? Di sini. Ini. Dia bergaul dengan teman-teman dari keluarga kaya. Sehingga ia pun mengikuti gaya hidup orang kaya. Lah, ini karena merasa ayahnya itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, ia bekerja sebagai pengedar narkoba di kalangan remaja. Lah, penyimpangan sosial tersebut berkaitan dengan jawabannya apa? Jelas. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang A, lingkungan keluarga yang tidak mampu. Kan. Tidak ada kedekatan antara ayah dan anak. Ini juga bukan. Lembaga sekolah tidak berfungsi sebagai mediator. Kan ya. Pola pergaulan yang konsumtif dan menyimpang. Jelas ini, konsumtif. Berkaitan dengan apa? Ini loh, keluarga kaya, sehingga ia mengikuti gaya hidup orang kaya. Jadi tidak memperhatikan bagaimana latar belakang ekonomi keluarganya, dia gak mikir itu, lalu dia konsumtif dan akhirnya melakukan perbuatan menyimpang. Nah, yang D. Dan yang E, lembaga ekonomi yang tidak mampu menyediakan kebutuhan. Kan ya? Jadi jawabannya adalah D. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nomor 9. Seorang remaja memiliki kakak residivis narkoba yang sering keluar masuk penjara. Nah, masyarakat menganggap remaja tersebut berperilaku seperti kakaknya. Anggapan masyarakat sekitar yang sudah terlanjur negatif terhadap dirinya, kemudian membuatnya terdorong melanjutkan bisnis narkoba kakaknya. Faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang tersebut adalah, kita cari kata kuncinya ya, di sini. Ada seorang kakak yang residivis narkoba. Kemudian, ini ada anggapan masyarakat yang sudah terlanjur negatif terhadap ini dirinya, kemudian ini ya, anggapan masyarakat negatif terus membuatnya terdorong melanjutkan bisnis narkoba. Lah, faktor penyebabnya terjadinya perilaku menyimpang tersebut adalah, ayo ingat, faktor penyebab perilaku menyimpang itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu karena kebudayaan menyimpang. Kemudian yang kedua ada sosialisasi tidak sempurna. Kemudian yang ketiga adalah teori labeling. Kalau sosialisasi tidak sempurna itu biasanya dilakukan oleh keluarganya. Misalnya seperti ini, mohon maaf ya sebelumnya. Ada salah satu siswa, katakanlah namanya adalah Siti. Nah, Siti ini di keluarganya mengalami sebuah permasalahan. Terus karena di keluarganya dia itu tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, makanya dia itu akhirnya
melakukan perilaku menyimpang. Seperti itu. Jadi ini fungsinya dari keluarga. Kalau yang subkebudayaan menyimpang, yang nomor 1, itu karena itu tadi dampak dari nomor 1, terus akhirnya kemudian dia itu jadi melampiaskan dirinya kepada hal-hal yang negatif. Misalnya berkumpul dengan teman yang, mohon maaf ya, yang sering bolos kayak gitu loh. Nah, dan kemudian pada malam harinya dia itu suka ngopi dan ya diskotik seperti itulah. Nah, ini disebabkan oleh yang subkebudayaan menyimpang. Jadi kalau nomor 2 ini karena keluarga, kalau nomor 1 itu karena lingkungan sekitar atau teman terdekat. Kemudian yang paling parah itu adalah yang ini, teori labeling seperti contoh di sini. Sebenarnya remaja ini kan tidak apa-apa. Cuma karena di dalam lingkungan masyarakatnya dia sudah dianggap sebagai orang, kamu itu loh, kakakmu adalah seorang pengedar narkoba. Pasti kamu itu jelek. Pasti perilakumu itu ya sama. Kak, 11-12 lah sama kakakmu. Nah, seperti itu. Padahal remaja ini tidak melakukan. Akhirnya remaja ini meskipun dia baik, kan punya dorongan. Ngapain sih aku berbuat baik? Lawang di masyarakat aja, aku sudah dianggap sebagai orang yang seperti itu. Ya sudah, saya melakukan hal itu. Lah ini namanya adalah teori labeling atau pengecapan ya biasanya, dicap gitu. Nah, pengecapan. Jadi seperti itu, kita bahas yang A, kebutuhan ekonomi yang semakin banyak, ini kurang kaya. Sehingga segala cara dilakukan untuk mendapatkan uang, bukan ya? Meniru perilaku orang terdekat yang dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari, kan? Proses sosialisasi subkebudayaan menyimpang dalam suatu kelompok masyarakat. Ini subkebudayaan kok ya, berarti kan dari teman, bukan ya. Kemudian adanya labelisasi dari masyarakat karena salah satu anggota keluarga seorang residivis. Nah, ini baru benar sekali. Yang E, pola sosialisasi tidak sempurna. Bukan, kan bukan dari orang tuanya. Jadi ini bukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Benar? Oh, di sini salah. Oke, kita betulin, nggak apa-apa ya. Kita jawab, jawabannya yang benar adalah D. Oke. Sudah, Bu Rika kira dari sini cukup ya. Langsung lanjut nomor 10. Nomor 10, ini materinya tentang diferensiasi dan stratifikasi. Nah, soalnya dalam stratifikasi ekonomi, warga masyarakat dibedakan menurut penguasaan dan pemilikan materi. Berikut yang menjadi faktor pembagian masyarakat dalam beberapa stratifikasi kelas ekonomi adalah, ingat di sini ada kata kuncinya adalah faktor stratifikasi kelas ekonomi. Yang A, pendidikan, jabatan. Kalau pendidikan kan ya, jabatan kan. Terus kekayaan ya, pendidikan juga bukan. Pekerjaan jelas ini ekonomi. Karena di sini nanti siapa yang punya jabatan lebih tinggi itu pasti dia akan kelas ekonominya lebih tinggi. Kalau yang kekayaan jelas dari pekerjaan dia menuju ke kekayaan. Efeknya ini berarti ini benar. Agama jelas bukan. Ini masuk ke diferensiasi. Pendidikan bukan ya, bukan masuk yang kelas ekonomi maksudnya. Ini bukan, keliru. Kemudian agama juga bukan, kekuasaan bukan. Jadi jawabannya adalah cantik. Oke. Di sini kok salah lagi ya? Bentar, faktor pembagian masyarakat dalam beberapa stratifikasi ekonomi. Benar, ini jawaban aja, berarti ini yang salah. Ini jawabannya C. Oke, lanjut ya. 11. Diferensiasi sosial dalam bidang ekonomi akan berpengaruh pada munculnya kelompok-kelompok profesi dalam masyarakat, seperti kelompok profesi dokter, guru, pengacara, dan profesi dan pekerja seni serta pengusaha. Nah, biasanya ini disebut sebagai kelompok okupasional ya. Adanya profesi-profesi seperti PGRI untuk guru, ID untuk dokter, dan lain sebagainya.
Nah, yang ditanyakan adalah tujuan adanya diferensiasi profesi dalam masyarakat adalah yang jawabannya apa? Nah, kita bahas satu-satu ya. A, meningkatkan profesionalitas. Benar. Yang B, menimbulkan kecemburuan sosial antar profesi dalam masyarakat. Lah, ngapain gitu ya? Jadi ini bukan. Yang C, memunculkan kesenjangan sosial dengan profesi yang berbeda. Kan? Naiknya status sosial masyarakat apabila bergabung dalam kelompok profesi. Enggak ya, sama aja. Kan sama aja. Cuma memudahkan untuk berkomunikasi dan ini tadi loh, profesionalitas. Kan? Solidaritas kelompok yang terlalu kuat sehingga memicu konflik. Bukan, di sini malah nggak ada konflik, yang ada malah integritas. Jadi ini salah, jawabannya yang benar adalah A. Meningkatkan profesionalitas. Sebenarnya ini jawabannya panjang ya, tadi berarti Bu Rike kepotong. Jawabannya itu meningkatkan kerjasama seprofesi, sehingga meningkatkan profesionalitas. Berarti yang di depan tadi kepotong. Benar ya, jawabannya adalah A. Di sini A juga cocok. Oke, gini nak. Di dalam diferensiasi sosial, ini sebenarnya ada banyak ya. Kayak pengelompokannya. Yang ini tadi dalam bidang ekonomi, kemudian ada dalam bidang sosial. Biasanya kalau sosial ini dampaknya munculnya adanya etnosentrisme. Kemudian ada di bidang pendidikan. Kemudian ada agama. Kalau agama itu suatu golongan masyarakat yang sangat kuat di dalamnya dan nanti ditakutkan itu akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Kemudian ada kesehatan. Nah, yes. Jadi di sini ini dampak-dampak diferensiasi sosial ada beberapa ini. Sosial, pendidikan, agama, kesehatan, dan ekonomi. Oke, lanjut. 12. Nah, silakan perhatikan penggolongan masyarakat berikut. Nah, ini masih ya sama soal diferensiasi dan stratifikasi sosial. Oke, perhatikan penggolongan masyarakat berikut. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Cara bacanya dilihatnya dari kolom ininya aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yang ditanyakan apa dulu? Pengelompokan masyarakat yang menunjukkan diferensiasi. Yes, berarti diferensiasi itu apa sih? Nah, di sini adalah penggolongan suatu kelompok secara, ini cara mudahnya ya, secara biasanya ini karena beberapa faktornya Anda baca, SARA biasanya ya, suku, ras, agama, dan gender biasanya. Sama satu lagi biasanya ada mata pencaharian. Nah, di sini kita lihat yang pertama. Jadi kalau diferensiasi itu gini ya, horizontal. Kalau stratifikasi berarti dia vertikal. Nah, ini ada yang membedakan. Kalau ini enggak ada sama sekali. Ini stratifikasi. Nah, kita lihat di sini ya, ada rektor, dosen, sama mahasiswa. Jelas sekali kalau di sini rektor, berarti kan dia punya jabatan yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya rektor ada dosen, kemudian ada mahasiswa. Jelas di sini adalah stratifikasi, vertikal dia. Kemudian yang kedua ada raja, bangsawan, sama rakyat biasa. Jelas di sini ada raja nomor 1, bangsawan nomor 2, rakyat biasa ya nomor 3. Jadi ini adalah stratifikasi. Kemudian yang ketiga, nah kata kuncinya ada Melayu, Kaukasoid, Negroid. Ini nama apa? Nama suku. Lah suku tadi masuk di mana? Di sini. Berarti dia masuk diferensiasi.
Jadi ini tidak ada pembeda. Setiap suku itu sama, maka dia diferensiasi. Berarti nomor 3 ya, kita catat dulu. Kemudian yang keempat, Kristen, Islam, Hindu. Jelas ini nggak ada, semua agama sama aja ya. Jadi ini diferensiasi. Yang kelima, ada guru, ada pengusaha, ada artis. Lah, di sini bukan dilihat dari seberapa besar penghasilannya ya, tapi dia itu mata pencahariannya apa. Lah, di sini ada guru, ada pengusaha, ada artis. Sama-sama bekerja, cuma mereka bekerjanya di bidang yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi ini adalah diferensiasi. Oke, jadi kita menemukan ya, mana yang diferensiasi? 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Benar ya, jawabannya E. Oke, kita lanjut. Nah, soal nomor 13. Andriawan awalnya tergabung dalam klub bahasa Inggris bersama teman-teman sekelasnya. Ketua klub bahasa Inggris sangat kaku dan kegiatan yang ada sangat monoton. Andrian merasa tidak sependapat dengan kegiatan di klub bahasa Inggris. Ia kemudian mendirikan klub bola basket bersama teman lain yang memiliki hobi sama. Lah, di sini ada beberapa permasalahan ya. Yang pertama, dia itu gabung ke klub bahasa Inggris cuma karena ini ketua klub bahasanya ini sangat kaku dan kegiatannya itu monoton. Andrian jadi bosen gitu loh. Aku gak sependapat sama ini. Nah, maka dia ini mendirikan klub bola basket dan memiliki hobi sama. Lah, wis, di sini sudah diketahui. Jadi faktor pendorong dinamika kelompok sosial pada ilustrasi tersebut adalah, kita cek satu-satu, perubahan situasi sosial. Bukan. Politik apalagi, nggak ada politiknya. Adanya konflik antar anggota. Ada? Ya jelas ada. Di sini nih, ketua klubnya sangat kaku, kemudian sangat monoton, terus dia nggak seneng, nggak sependapat, maka ini benar. Adanya perbedaan paham dalam kelompok, benar, tapi ini kurang tepat ya. Adanya perbedaan kepentingan dalam kelompok, enggak sih ya, bukan. Jadi jawabannya adalah cantik, benar ya. Jawaban C, benar. Oke, lanjut ke nomor 14. Nomor 14, nah ini soal tentang mobilitas sosial, biasanya banyak keluarin ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Nah, seorang anak pemulung berhasil menyelesaikan kuliah jurusan teknik sipil. Ini sipil ya, bukan sipik. L. Dengan bantuan beasiswa. Kini ia berhasil mengangkat ekonomi keluarganya setelah bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Mobilitas sosial yang terjadi berdasarkan ilustrasi tersebut adalah perubahannya dari seorang anak pemulung. Terus dia dapat beasiswa. Kemudian ia menjadi sebuah kontraktor, bekerja di kontraktor. Dari anaknya pemulung, kemudian anaknya bekerja di kontraktor. Nah, mobilitas sosial yang terjadi berdasarkan ilustrasi tersebut. Ingat, mobilitas sosial itu ada berapa? Kita lihat dulu ya. Ada mobilitas, beri kesikat M ya. Mobilitas horizontal. Ingat, mobilitas berasal dari kata mobilis ya, yang artinya pergerakan perpindahan gitu. Berarti kalau mobilitas horizontal, dia itu hanya berpindah secara horizontal. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ini. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya gampang. Misalnya ada seorang penjual pedagang, katakanlah pedagang ya. Pedagang itu suatu hari dia jualan pecel. Loh, terus dilihat, loh, semakin hari pecelnya itu kok nggak laku. Maka yang menjadi kesempatan atau oportunis di situ, misalnya jualan soto gitu ya. Jadi dia berpindah dari yang awalnya pecel, kemudian berpindah ke penjual soto. Nah, ini namanya adalah mobilitas horizontal. Kemudian yang kedua, ada mobilitas vertikal. Naik gini ya. Bisa naik, bisa turun. Kalau vertikal, jelas sekali. Misalnya dari, ini tadi juga masuk vertikal ya, dari anak pemulung, terus dia bisa bekerja menjadi kontraktor, jadi vertikal naik.
Kemudian yang ketiga, itu ada mobilitas antar generasi. Nah, antar generasi itu apa? Ini perpindahan suatu sosial dalam satu generasi. Bisa tulis gini ya. Atau lebih. Kemudian yang kedua adalah mobilitas intragenerasi. Ini satu generasi yang sama. Terus yang kedua ada mobilitas intergenerasi. Nah, kalau intergenerasi ini lebih dari 2 generasi. Bagaimana? Rika, saya masih nggak paham gitu ya. Misalnya di rumah ada pertanyaan seperti itu. Jadi gini, kalau antar generasi itu satu generasi atau lebih. Misalnya gini, di sini sudah ada ya. Nah ini anak pemulung, dia kan anak pemulung, ada bapak anak pemulung. Terus dia itu punya anaknya itu seorang bekerja di kontraktor. Nah, jadi ada mobilitas di sini antar generasi, kan ada bapaknya sama anaknya. Kemudian kalau intergenerasi itu satu generasi yang sama. Misalnya Pak Tono itu punya 2 anak. Lah anaknya ini yang bernama Doni dan Dini. Doni bekerja sebagai dokter dan Dini bekerja sebagai guru. Jadi satu generasi yang dihitung adalah anaknya saja. Kemudian yang kedua ada mobilitas intergenerasi dua generasi atau lebih. Jadi di sini dimulai dari kakeknya. Misalnya kakeknya polisi, anaknya itu tentara. Kemudian cucunya itu polisi lagi, gitu nggak apa-apa. Berarti sudah jelas ya kalau di sini jawabannya adalah antar generasi. Apa? Vertikal naik ya. Benar, ini vertikal naik. Nah, jadi jawabannya ini. Soalnya apa? Ini loh, dari pemulung menuju ke kontraktor. Antar generasinya benar. Karena di sini adalah antar generasi, satu generasi atau lebih. Oke ya, lanjut. Kemudian nomor 15. Masyarakat di wilayah pedalaman hanya berprofesi sebagai buruh tani dan buruh bangunan karena sebagian besar dari mereka tidak bersekolah. Setelah dibangun sekolah di wilayah tersebut, kini banyak yang melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Sehingga mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut menjadi lebih beragam, dapat menaikkan kemampuan ekonomi mereka. Faktor yang mendorong terjadinya dinamika kelompok sosial dalam ilustrasi tersebut adalah, jawabannya apa? Ini loh ya, kata kuncinya apa? Kata kuncinya ini, Rek. Nah, setelah dibangun sekolah, nah, banyak yang melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Nah, mata pencariannya menjadi lebih beragam dan menaikkan kemampuan ekonomi. Wes, faktor pendorong yang ditanyakan. Ya jelas, jawabannya adalah sistem pendidikan formal yang maju. Semuanya ya diakibatkan oleh pendidikan. Oke, karena karena waktunya sangat terbatas, hari ini hari Jumat, kalian jangan lupa Jumatan bagi yang laki-laki. Nah, untuk hari ini pertemuan kita hanya cukup sampai nomor 15. Nanti kita sambung lagi, ketemu lagi sama Bu Rika di season 2 Fitcon. Jangan lupa yang belum absen, silakan mengisi absensi yang sudah tersedia. Oke. Nah, karena mungkin dari 15 nomor yang sudah Bu Rika jelaskan tadi, adakah pertanyaan yang belum dimengerti? Silakan, Bu Rika tunggu. Apa ya, Pak ya? Assalamualaikum Bu Rike. Waalaikumsalam. Bu, saya Apa mau nak? tanya soal nomor 6. Itu kan tadi 6. kan Oke, iya, oke, 6 kan oke. jawabannya kalau Bentar ya. pererat solidaritas itu kayak Bu. Oh iya. Itu kan
kata kuncinya kan semua warga wajib mengikuti dan menyediakan tempat secara bergiliran. Nah, itu kan bukannya itu memaksa individu untuk mau mengikuti satu peraturan ya. Yang di sini. Iya, saya fungsi norma sosial. Apa kok tiba-tiba bisa menjaga solidaritas? Ya, kita baca lagi. Dalam sebuah kelompok rukun tetangga, warga mengadakan arisan sebagai ajang saling mengenal antar warga serta komunikasi di wilayah RT tersebut sehingga dapat mempererat hubungan sosial. Nah, ini Lale, mengenal antar warga serta komunikasi di wilayah RT tersebut sehingga dapat mempererat hubungan sosial. Ya. Ini tadi lupa. Nah, semua warga, ya memang ini kata jebakannya di sini wajib. Sehingga mau tidak mau warga tersebut harus berarti ya, kan berarti dipaksa gitu. Nah, berdasarkan deskripsi tersebut, fungsi norma sosial dalam masyarakat adalah sebagai, lah kan di sini sudah jelas, ini mempererat hubungan sosial. Kalau kamu jawabnya berarti yang B ya, memaksa individu untuk mau mengikuti peraturan dalam masyarakat. Gini, berarti ada dua fungsi ya. Yang ini juga sama sih. Ini juga positif. Menjaga solidaritas dan keuntungan. Nah, ini juga positif. Sama. Nah, tapi kalau seperti ini, fungsi norma sosialnya apa? Ya tetap ini, solidaritas dan keutuhan. Karena kita kembali lagi ke sini. Itu. Bu, mau tanya Bu, bukannya itu Ada itu yang itu masih ganjel? ya, karena menjaga solidaritas dan lain-lain itu fungsinya nilai sosial ya. Norma kan seperti peraturan. Apakah itu enggak apa bukannya yang D itu jawabannya itu buat yang nilai sosial. Yang C buat nilai apa fungsi nilai sosial. Fungsi nilai sosial. Ininya maksudnya. Iya, tapi kan kalau norma kan kalau itu kan nilai kan membentuk norma. Norma kan berarti sebuah peraturan kan itu seperti memaksa. Berarti memaksa. Oke, sebentar. Enggak, Nak. Kamu mungkin gini ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kata ini, terus kamu menekan ke normanya, itu mungkin kamu kayak merasa norma itu berarti kan harus dilakukan. Berarti terpaksa gitu ya. Tapi kita kembali lagi ke ini, fungsi norma sosialnya. Ini. Norma sosial ini. Terus di kata depannya ini loh, mempererat hubungan sosial. Misalnya di sini nggak ada kata ini. Lah, cuma ini aja. Ini sampai ini. Lah, ini jawaban B bisa. Tapi karena di kata depannya ini loh ada serta komunikasi di wilayah RT tersebut sehingga dapat mempererat hubungan sosial. Maka jawabannya ini. Tetap C. Gitu. Gimana Osman? Ya Bu, ya Bu. Udah? Yang nomor 14 Bu. Oh 14. Oke. Yang apa kan itu kan saya juga kadang sering bingung kan Bu. Sebabnya ada beberapa literatur yang ngomong apa mobilitas itu cuma antar generasi dan intragenerasi. Sebenarnya yang intergenerasi cuma beberapa yang berkata itu mungkin kata kunci yang lebih jelasnya gimana. Tapi saya masih paham dari. Yang mana? Kurang jelas Osman. Yang mobilitas intergenerasi, antargenerasi dan intragenerasi kata kuncinya saya masih kurang paham. Oh gitu. Oke. Gambar itu bagaimana? Tapi kan biasanya yang keluar kan gambar-gambar gitu kan Bu. Ya, biasanya gambar. Jadi gini. Ini ya, kalau antar generasi itu kan satu generasi atau lebih. Berarti gini, kalau menggunakan gambar ya, misalnya ini ada Pak Tono. Nah, Pak Tono sama Bu Tini. Terus dia itu punya anak. Anaknya katakanlah namanya adalah Tiwi. Nah,
Pak Tono ini bekerjanya sebagai misalnya buruh tani. Bu Tini ini adalah IRT. Nah, berarti rumah tangga ibu rumah tangga biasa ya. Lalu di sini ada Tiwi. Lah, karena Pak Tono Pak Tani, Tiwi ini berhasil disekolahkan sampai menuju perguruan tinggi. Dan dia itu setelah lulus dari universitas bisa menjadi seorang guru. Lah, PNS lagi. Nah, gitu. Lah, ini jadi satu generasi ini loh ya. Nah, ini kita namakan sebagai antar generasi. Nah, ini jadi ada ayahnya sama ibunya, kemudian ada anaknya. Nah, nanti untuk mengidentifikasi dia itu naik apa turun, tinggal dilihat ya. Pekerjaannya Pak Tono tadi kan petani. Terus pekerjaannya Tiwi seorang PNS. Jadi kan naik dari seorang buruh tani menjadi PNS, anaknya berarti kan naik ya. Lah seperti itu. Kemudian kalau intragenerasi itu satu generasi yang sama kan. Jadi misalnya kembali lagi ke Pak Tono dan Bu Tini ya. Pak Tono dan Bu Tini punya anak Tiwi dan Sutiwo gitu aja wis. Ini ya. Sutiwo. Nah, Sutiwo. Wis dari sini Sutiwo itu ternyata dia tidak mau melanjutkan studi, tapi dia kembali lagi ke petani. Gak jelas ya tulisannya. Wes, yang disebut intragenerasi ya ini loh Le. Yang satu generasi yang sama dari Pak Tono dan Bu Tini, alias anaknya Pak Tono sama anaknya Bu Tini. Nah, kalau Sutiwo petani, Bu Tiwi guru PNS. Gitu ya. Berarti kalau dilihat dari sisi Pak Tono dan Sujiwo, dia cuma mengalami intragenerasi yang biasa, nggak ada vertikal ya, horizontal berarti dia. Itu. Terus ketambahan, kalau intergenerasi ditambahi, misalnya Pak Tono Bu Tini punya anak Sujiwo sama Tiwi. Terus Sujiwo sama Tiwi kan nanti cari pasangan hidup masing-masing ya. Kemudian dia punya anak lagi. Lah anaknya ini bernama Suci katakanlah. Suci berhasil menjadi dokter. Nah kalau ini kan 3 generasi. Ada Pak Tono, ada anaknya Tini, ada anaknya Tini siapa? Suci menjadi dokter. Itu namanya intergenerasi. Jadi kalau antar generasi itu cuma satu. Kemudian kalau intragenerasi itu yang ini tok ya, yang di sini saja. Kemudian kalau yang intergenerasi itu gini, 1 terus tambahin lagi 2. Oke Osman, ada yang tidak paham lagi? Terus kalau yang di soal itu nomor 14 tuh kenapa kok bisa jawabannya dia antar generasi? Bukannya itu dia anak pemulung tuh maksudnya cuman dirinya sendiri. Sebabnya yang saya tangkap dari dulu Bubur juga ngasih catatannya itu kalau intragenerasi itu diri kita sendiri yang bermobilitas. Gimana? Iya benar Pak. Dengar oke. Jadi ini kan kalau dari catatannya Bubur itu kalau intragenerasi itu diri kita sendiri yang bermobilitas. Misalnya saya sekarang siswa, terus jadi mahasiswa itu kan berarti ada intragenerasi naik. Nah terus kok nomor 14 itu kok tiba-tiba bisa jadi antar generasi bagaimana? Oh iya ya, paham. Oke, lah kan di sini gini Man, ini anak pemulung, ya wis ya. Orang berani mulia. Jadi ini ada seorang bapak, katakanlah bapaknya itu namanya Pak siapa ya? Pak Tono lagi aja. Pak Tono itu pemulung. Lah, terus dia punya anak. Anaknya katakanlah namanya siapa ya? Rika gitu aja wis. Oh, jangan Rika gitu aja. Nah, terus dia itu bekerja sebagai kontraktor. Nah, seperti ini. Jadi kan ada 2, Tono sama Rika.
Pak Tononya pemulung, Rikanya kontraktor. Jadi dilihat ini ada seperti ini satu. Nah kalau satu berarti yang ini antar generasi. Terus dia naik apa turun? Kan dari pemulung ke kontraktor berarti apa mungkin gini? Kamu baca kalimatnya itu seolah-olah yang itu menceritakan dirinya sendiri, gak ada orang tuanya, gitu ah. Iya, iya. Iya, Bu. Oh, ya ya ya, paham. Ya mungkin soalnya ya nak ya, lain kali kita Bu Rike perjelas lagi. Gitu ya Usman? Iya, Bu, ya, Bu. Makasih. Oke, ada lagi? Sudah Pak? Oke, kalau sudah tidak ada, baik pertemuan untuk sosiologi sesi 1 kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi hari Kamis minggu depan ya. Silakan ditunggu dan silakan dipelajari. Jangan lupa paket 1 sama paket 2-nya dikerjakan. Jadi nanti ketika pembahasan kalian tinggal koreksi saja, hitung benarnya. Begitu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dan jangan kemana-mana. Beri keakhiri. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, beri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.